Ferawati, sir. Sang legenda bulu tangkis Indonesia Ferawati Fajrin berpulang. Ferawati Fajrin tutup usia setelah berjuang melawan penyakit kanker paru-paru. Segenap keluarga, sahabat, dan pemerintah ikut mengantar kepergian Ferawati Fajrin ke peristirahatan terakhir. Jenazah Ferawati Fajrin dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan pada Minggu siang. Putra tunggal almarhumah, Vidiandini, mengenang sosok ibunya sebagai sosok yang penuh perjuangan hingga akhir hidupnya. Ya ibu, ya kan emang ibu itu sosok yang nggak pernah nyerah ya. Dari awal juga dari saya kecil, didikan ibu kan emang orang yang nggak pernah ngeluh. Jangan pernah ngeluh, jangan pernah nyerah. Itu yang saya lihat dari ibu, yang udah dari yang 9 bulan ini udah menderita kanker udah stadium 4 ini, ya ibu tetap berjuang gitu. Nggak pernah nyerah sampai akhir. Walaupun dia sakit, walaupun apa rasanya dia nggak pernah bilang ke saya. Presiden Joko Widodo menyampaikan duka cita atas kepergian Ferawati Fajrin dengan mengunggah foto saat berbagi api obor Asian Games 2018 lalu di akun media sosialnya. Jokowi menyebut almarhumah Ferawati Fajrin mengharumkan nama Indonesia di pentas olahraga dunia dengan memenangi berbagai gelar juara di nomor tunggal, ganda, dan ganda campuran. Menteri BUMN Erick Thohir juga menyampaikan duka citanya lewat unggahan foto menjenguk Ferawati Fajrin saat menjalani perawatan. Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia menyebut Ferawati Fajrin sebagai pahlawan olahraga Indonesia dan berharap prestasinya dapat diteruskan atlet muda Indonesia. Bahwa beliau adalah salah satu legenda bulu tangkis Indonesia yang telah berkontribusi untuk menorehkan prestasi kita secara internasional. Dan semoga semangat dan talenta beliau, semangat dan toladan beliau menginspirasi atlet-atlet junior kita pada khususnya dan generasi muda Indonesia pada umumnya. Ferawati Fajrin mengoleksi belasan medali emas dan menjuarai 3 kejuaraan dunia di nomor tunggal putri seperti IBF World Championship 1980, SEA Games 1981, dan Indonesia Open 1982. Di nomor ganda putri, Ferawati Fajrin mengoleksi 10 gelar juara sejak 1978 hingga 1988. Di nomor ganda campuran, ia meraih 4 gelar juara pada 1986 hingga 1989 saat berpasangan dengan Edi Hartono dan Bobby Ertanto. Dan di nomor beregu, pasangan Ferawati Fajrin, Edi Hartono memastikan kemenangan tim Indonesia dan memboyong Piala Sudirman pada 1989 mengalahkan tim Korea Selatan. Mantan pebulu tangkis peraih medali emas tunggal putra Olimpiade 2004 Athena Taufik Hidayat mengenang sosok Ferawati Fajrin yang tegas membimbing atlet muda Indonesia meraih prestasi. Galaknya itu, kadang galaknya itu kan, tapi ya wajar lah. Maksudnya galak dalam arti ngasih tahu sesuatu yang baik, apalagi tentang bulu tangkis. Beliau kan lebih senior daripada saya, mungkin yang lain juga, dan itu dijadikan satu motivasi lah buat saya terutama. Selamat jalan legenda bulu tangkis dunia, selamat jalan pahlawan olahraga Indonesia, jasamu abadi di hati segenap masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Semasa hidupnya, Ferawati Fajrin adalah salah satu pebulu tangkis terhebat yang dimiliki Indonesia dengan sederet prestasi gemilang. Bagaimana spirit legenda bulu tangkis Indonesia, Ferawati Fajrin, bisa tetap menyala bagi bulu tangkis Indonesia? Kita bahas bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang saat ini berada di rumah duka. Selamat malam, Pak Zainuddin. Selamat malam. Pak Zainuddin, ini Anda saat ini sedang melayat ke rumah duka. Pasti kepergian Ferawati Fajrin ini jadi duka mendalam ya bagi Anda dan juga teman-teman di Kemenpora. Ya, benar, karena tadi waktu saya diberi kabar almarhumah telah berpulang, saya sedang berada di Jawa Timur ya. Maka begitu saya mendarat di Jakarta langsung ke rumah duka. Tentu kesedihan mendalam bagi saya dan teman-teman di Kemenpora, kemudian masyarakat olahraga umumnya dan bulu tangkis khususnya. Terhadap kepergian almarhumah itu sangat sedih ya kita. Apalagi saya saat-saat beliau sedang berjuang di rumah sakit
untuk pengobatan penyakitnya. Sempat ngobrol sebentar ya waktu itu. Waktu itu saya sebentar lagi akan berangkat ke Papua dalam rangka PON. Almarhumah sempat sampaikan, Pak, saya akan nonton melalui televisi di kamar perawatan bagaimana perjuangan atlet-atlet yang ada di PON dan kejuaraan bulu tangkis lainnya. Jadi bisa dibayangkan dalam kondisi stadium 4 penyakitnya, tetapi tidak seperti orang yang sedang sakit. Semangatnya itu yang saya kagum betul waktu saya menjenguk waktu itu, membesuk beliau. Beliau masih menyampaikan titip pesan tentang bulu tangkis Indonesia, Pak Menteri, supaya tolong dikembangkan terus dan makin bermunculan bibit-bibit dan atlet-atlet yang lain yang sehebat almarhumah. Menurut saya almarhumah ini adalah pebulu tangkis yang lengkap. Main di tunggal, main di ganda campuran pernah beliau lakukan ya. Kan biasanya orang sudah terspesialisasi tunggal ya tunggal terus gitu. Nah beliau ini berprestasi di beberapa tempat, baik itu tunggal, ganda maupun ganda campuran. Jadi atlet bulu tangkis yang sangat hebat dan legenda untuk kita. Pak Zainuddin, jadi sejauh mana sih kiprah almarhumah ini mengembangkan atlet-atlet muda? Tadi kita dengarkan Taufik Hidayat katanya yang paling ingat adalah kegalakan dari almarhumah. Tapi kegalakan itu bisa menempa atlet-atlet seangkatan Taufik Hidayat untuk menjadi atlet yang tangguh. Sejauh mana kiprah almarhumah menurut Anda? Iya, setelah almarhumah tidak aktif lagi sebagai atlet, beliau berpindah menjadi pelatih ya, dan pelatih yang sangat disiplin. Jadi saya mendapatkan cerita dari yang pernah dilatih oleh almarhumah. Saking kedisiplinannya itu almarhumah itu selalu datang lebih awal dari sebelum anak-anak yang dilatihnya datang, sehingga semua akhirnya meniru kedisiplinan dari pelatih dari almarhumah Ferawati itu. Demikian juga pada saat kembali, bahkan dapat cerita saya para atlet itu melihat mobilnya saja itu sudah ada rasa, waduh ini harus latihan, ini harus apa. Jadi sebegitu disiplinnya almarhumah untuk mendidik, melatih para atlet-atlet, anak-anak didik, anak-anak latih beliau. Pak Menteri, begini, tidak bisa kita mungkiri yang selama ini banyak dikhawatirkan oleh orang tua ketika anaknya bercita-cita menjadi atlet di Indonesia adalah bagaimana nasibnya ketika nanti sudah tidak bertanding lagi. Siapa yang akan memastikan menjamin kualitas pendapatan atau kelangsungan hidupnya. Nah, dukungan apa sih dan komitmen apa yang akan diberikan pemerintah pada kesehatan dan kesejahteraan atlet ke masa depan berkaca dari apa yang kemarin dilakukan pemerintah untuk Ferawati Fajrin? Iya, kita bersyukur sekarang sudah lahir Perpres nomor 86 tahun 2021 ini yang ditandatangani oleh Bapak Presiden bertepatan dengan peringatan Hari Olahraga Nasional yang ke-38. Perpres 86 ini tentang desain besar olahraga nasional. Di situ dituangkan berbagai hal dari hulu sampai ke hilir tentang olahraga. Dan termasuk bagaimana memikirkan kesejahteraan dari para atlet, khususnya mereka atlet-atlet yang berprestasi, baik pada saat mereka masih berprestasi maupun setelah. Nah, satu contoh ya, tentang almarhumah ini, saya diperintah langsung oleh Bapak Presiden Pak Joko Widodo untuk datang langsung ke rumah sakit, membesuk dan memberikan perhatian, dan semua urusan diurus oleh pemerintah. Itu salah satu contoh saja ya. Jadi kedepannya
tentu kita akan atur sedemikian rupa melalui desain besar olahraga nasional ini berbagai hal khususnya yang selama ini menjadi keluhan para orang tua sehingga mereka agak setengah-setengah mengikhlaskan anaknya untuk aktif menjadi atlet. Nah itu menjadi bahan juga buat pemerintah dan sekarang ini sudah kita pikirkan, kita tuangkan di dalam desain besar olahraga nasional. Baik, Pak Zainuddin terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Saya tahu Anda saat ini melayat. Mohon sampaikan ungkapan duka cita yang mendalam dari kami, teman-teman di Kompas TV kepada keluarga. Kami begitu menghargai apa yang sudah dilakukan oleh almarhumah Ferawati Fajrin untuk dunia olahraga Indonesia. Selamat malam Pak Zainuddin, sehat terus ya. Ya, selamat malam.